Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ya hari ini kita bisa berjumpa lagi di channel Didik Pras. Hari ini kita akan coba tracking satelit masih di edisi parabola ya teman-teman. Jadi beberapa video ini akan berhubungan dengan parabola. Di apa ya? Biar tambah lebih kaya konten lah di channel ini. Semoga saja. Jadi hari ini kita akan coba tracking ke Measat. Sebelumnya ke Asiasat waktu malam hari. Sekarang di siang hari yang cukup cerah. Ini cuacanya cerah sekali, langit tidak mendung. Ini kita akan coba tracking di Measat. Ini sebenarnya disnya kurang ke sana ya, tapi karena ke sana panas sekali kita taruh di sini saja. Dan Measat itu ada di 91,5 bujur timur. Dia ada di barat. Ke sana nanti ya agak terhalang bangunan, tapi tidak apa-apa, kita coba saja. Oke, untuk alat yang dibutuhkan teman-teman adalah Satfinder. Ini aplikasi Satfinder untuk mencari satelit, aplikasinya. Terus kunci apa ini? Kunci pas 10 in 10 ukuran 10 maksud saya. Terus water pass. Nah, ini water pass mana tadi? Water pass untuk mengukur posisi tiang. Jadi untuk pertama kali yang harus diperhatikan dalam mencari tracking satelit untuk yang masih belajar seperti saya ini, posisi ini tiang ini harus tegak lurus, tidak boleh tidak boleh serong ya, harus tegak ya, supaya lebih mudah dalam proses pencarian. Dan usahakan jauh dari penghalang seperti pohon dan juga bangunan. Jangan juga ditaruh di dalam rumah seperti ini ya, tidak bisa. Jadi harus di luar, di atas genteng juga bagus. Tetapi untuk yang masih belajar lebih baik di bawah dulu, supaya lebih paham ya, supaya lebih mudah dalam proses pengaturannya. Oke, ini kita cek dulu datanya. Sebelumnya kita ke receiver dulu. Nah, ini di receiver sudah saya setting teman-teman. Untuk satelit saya beri nama Measat 3A, transpondernya 12436 H31.000. Nah, ini yang paling kuat. Terus mode pencarian semua, tipe servis semua. Ini jika kalian belum ada di receivernya, silahkan kalian edit satelit lalu ditambahkan dengan data seperti ini ya. Datanya di Measat 3A, posisi orbitnya di 91,5. Terus transpondernya ini. Terus setelah transponder sudah disetting, kalian juga setting tipe LNB-nya. Tipe LNB-nya di sini menggunakan tipe KU band untuk apa itu namanya, untuk frekuensi universal ya. Nanti saya akan perlihatkan. Seperti ini. Strength-nya masih 0. Kita coba cari ya. Untuk mencarinya kita menggunakan bantuan Satfinder. Nah, di sini di Satfinder ini untuk azimut ini posisinya 289 ya. Ini Measat ya teman-teman, 91,5 derajat ini. Bentar, saya tidak gerak. Ini Measat ya. Jadi ini di sini tertera elevasinya 64 derajat. Ini bukan jadi patokan ya, karena nanti kita akan setiap posisi itu beda-beda, keakurasiannya mungkin tidak 100%. Terus apa ini, LNB skew ini juga penting. LNB skew ini posisi kiri kanan LNB nya nanti saya jelaskan, minus 68 ya. Terus kompasnya nanti tinggal diarah-arahkan seperti ini, kiri kanan seperti ini. Nanti kalau sudah ketemu posisi merah dan hitamnya ini harus jadi satu. Langsung saja kita ke parabolanya.
Oke, posisinya seperti ini sudah terlock dengan strength-nya. Kita lihat ini ya, strength-nya 60, kualitasnya 48, 42. Ini bisa diperbaiki ya dengan digerakkan kiri kanan atau atas bawahnya atau elevasinya. Jadi di sabar, kuncinya juga sabar. Nah, setelah itu kita lihat posisi yang ada di sini. Oke, ini adalah elevasinya. Elevasi di sini 70 derajat ya teman-teman. Ini 70 derajat, kelihatan enggak? Terus ngadepnya ini ke barat seperti aplikasi tadi. Terus posisi LNB skew-nya. LNB skew posisi jam 7 ini 68 derajat ya, minus 68. Jadi untuk posisi LNB skew nanti bisa dijelaskan di lain video, silahkan kalian cek di pojok kanan atas jika sudah ada, nanti akan saya beri linknya. Posisi LNB skew seperti ini. Ini mendapatkan strength cukup baik ya, 648. Ini padahal posisi saya ini terhalang oleh bangunannya. Coba ini kalau di sana, ini mungkin lebih bagus. Tapi tidak apa-apa, ini cuma buat acuan aja, info. Ini posisinya kurang loss, harusnya lossnya tuh di sini. Oke, kita scan, kita dapat channel apa saja. Untuk receivernya teman-teman, pokoknya receiver yang bisa support MPEG 4 atau 2 sudah cukup. Receivernya sembarang teman-teman, pokoknya aja bekas PTV ya. Kalau bekas PTV itu ada yang bisa, ada yang tidak. Kalau yang tidak itu ya yang sudah di lock, biasanya di lock, kayak Indovision itu di lock. Ini teman-teman udah muncul. Ya, CCTV nya tidak bisa di lock soalnya. Kita cari yang bisa saja. Ini Trans TV. Untuk info ya teman-teman, lokasi saya ini ada di Madiun, dan di Madiun dan sekitarnya ini Trans TV itu kalau di antena UHF atau frekuensi UHF itu tidak ada. Jadi kalau mau nonton Trans TV itu susah. Nah, ini kalau MotoGP di Trans 7 ini belum saya cek. Trans 7 nya ada Measat. Besok ya, besok hari Minggu itu coba nanti dilihat diacak apa enggak di Measat. Kalau di Nen Media itu teracak teman-teman. Kalau di Measat ya enggak tahu, kalau keacak ya enggak apa-apa, yang penting ada Trans 7 dan Trans TV, TV One juga. Terus yang paling penting orang bayar, enggak kena bulanan ya, walaupun cuma channel lokal. Nah, seperti ini. Kemarin sudah tracking Asia Sat 9, hasilnya cukup bagus. Saya tracking malam hari. Sekarang tracking Measat. Tadi juga sempat tracking juga Asia 9, ada TVRI Sport. Silahkan kalian cek juga videonya. Terus tadi sempat nyoba tracking Telkom 4 pakai LNB ini, LNB bekas ya teman-teman. Ternyata belum dapat sinyal karena memang apa itu dudukannya juga ndak ada. Ini cuma ada CSR nya, LNB nya ini masih bagus pun ndak tahu. Ini juga dapat dari rongsokan. Jadi antena itu, parabola itu disnya itu dari rongsokan juga, cuma LNB nya itu baru. LNB KU-band nya itu Tanaka, itu harganya 25 plus ongkir ya, dari Surabaya ke Madiun. Terus next kita akan membahas tentang cara membaca Satfinder ya. Jadi intinya teman-teman, untuk tracking parabola itu jika ingin belajar ya, itu satu, sabar, harus sabar. Saya ini juga masih belajar ya. Terus
Ini berdasarkan pengalaman saya, jadi sabar. Terus posisi apa lagi ya, posisi LNB skew, kemiringan, posisi tiang terutama itu harus tegak lurus, tidak boleh miring ya, itu harus kuat juga, tidak boleh goyang-goyang kalau masih belajar, kecuali sudah pro ya, sudah pro mungkin sudah tahu arah-arahnya. Terus untuk posisi LNB skew itu sendiri tidak berpengaruh, tetapi tidak begitu berpengaruh juga. Karena apa? Pengaruhnya itu cuma 10-2% sinyal saja. Jadi kalau posisi LNB skew-nya itu nggak pas, itu pengaruhnya cuma di situ. Jadi untuk teman-teman, duh mas aku kok nge-tracking kok nggak bisa, saya dulu juga sempat bertanya kepada teman-teman yang ada di YouTube ya, itu jawabannya kuncinya satu mas, sabar, terus tenang, terus apa itu, posisi tiang, kuncinya itu di tiangnya katanya. Akhirnya saya praktekkan dan alhamdulillah ketemu teman-teman. Setelah ketemu satu dan media itu asiasat itu, langsung semuanya itu nyari mudah. Jadi kuncinya ketemu satu dulu, nanti sudah tahu selah-selahnya, patokan-patokan maksud saya. Habis itu kita libas seluruh satelit yang ingin kita tracking, seperti itu. Ini karena ini parabola bukan punya saya, punya tetangga saya, nanti bakalan saya kembalikan juga. Jadi tetangga saya itu punya televisi Polytron yang 3-in-1 tunernya, terus dia dapat disk bekas dari tukang rongsok, terus suruh masangin. Lah waktu saya pasangin dulu itu pusing, nggak dapat sinyal. Akhirnya saya pinjam receiver temen, terus belajar, akhirnya dapat ini, dan besok rencana mau saya pasang. Jadi itu tadi kuncinya, sabar. Pokoknya pakai satelit finder, ketemu arahnya dulu, arah itu tiang ini, arahnya ini mengarah ke satelitnya, baru diatur elevasinya pelan-pelan sambil diamati di monitornya, sinyalnya dapat pondak seperti itu. Nanti untuk koreksinya tinggal kalian geser kanan kiri atas bawah seperti itu, sedikit saja. Oke, sekian dulu ya video hari ini, semoga bermanfaat. Saya Didi Pras, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe channel ini.